semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Teman-teman, pada kesempatan kali ini senang sekali podcast Ruang Temu Rasa kehadiran tamu spesial. Beliau adalah Ibu Ketua PKK Kabupaten Bantul, Ibu Emi Maturnuwun. Ibu udah hadir pada siang hari ini. Pripun kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah Mbak Esi sehat selalu, semoga Esi juga. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami bakal ngobrolin soal seputar perempuan gitu ya Bu ya. Karena juga Ibu ini luar biasa sekali, sekarang jadi tambah sibuk ya Bu ya. Ya kita ngomongin tentang perempuan Ibu, soal pemberdayaan perempuan utamanya. Menurut Ibu Emi sendiri, perempuan yang berdaya itu yang seperti apa sih Bu? Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang mampu menolong dirinya sendiri dan mampu menolong sesamanya. Dan tentu saja untuk bisa menolong, membantu, mendukung dirinya dan juga sesamanya, maka dia harus aktif di dalam beberapa kegiatan-kegiatan sosial, tetapi juga termasuk kegiatan-kegiatan yang itu membuat dia bisa menjadi perempuan yang produktif secara ekonomi juga, Mbak. Secara ekonomi juga. Iya, jadi nggak hanya pintar berwawasan juga, tapi juga secara ekonomi berdaya gitu ya. Betul. Nah, kan kesibukannya PKK nih banyak banget nih Bu ya. Termasuk itu upaya-upaya juga untuk memberdayakan perempuan. Kalau dalam ini udah Desember nih, 1 tahun ke belakang, program unggulannya PKK Kabupaten Bantul apa nih Bu? Yang paling top chair gitu. Saya kalau ditanyain setahun ke depan mau apa, saya masih belum bisa jawab ya. Oh, ya. Yang pasti adalah yang pasti PKK akan selalu menjadi mitranya pemerintah. Apa arahan pemerintah, maka kita akan ikuti. Seperti selama 3 tahun ini saya menjadi Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Bantul, maka saya bersama tim saya ini mengikuti programnya pemerintah yang itu tertuang dalam visi dan misinya Bupati dan Wakil Bupati. Nah, beberapa hal yang menonjol kami lakukan selama satu periode ya 3 tahun ini itu adalah bagaimana kita bisa mencapai Bantul ini sebagai Bantul yang bersih dari sampah di tahun 2025. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Bantul ini bisa menjadi kabupaten yang layak anak. Kenapa kita punya target kabupaten yang layak anak? Karena dengan anak-anak yang mendapatkan fasilitasi atau layanan yang baik, itu tentu saja akan menjadi sebuah kabupaten di mana nanti sumber dayanya akan menjadi bagus di masa yang akan datang. Betul. Kemudian kita juga mendukung pemerintah di dalam bagaimana peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya juga di anak-anaknya pada posyandu yang itu juga terintegrasi dengan pendidikan anak usia dini. Jadi program-program yang kami lakukan selama saya menjadi ketua ini adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Gitu, Mbak. Jadi supaya selaras gitu ya Bu ya, satu visi gitu untuk mencapai Bantul yang jauh lebih baik. Nah, menarik bicara soal Bantul jadi kabupaten layak anak nih Bu. Nah kayak gitu. Itu kan juga tentunya tidak bisa lepas dari juga peran perempuan gitu ya. Salah satunya kayak gitu. Karena memang seperti Ibu bilang tadi, untuk menciptakan atau mencetak generasi-generasi berikutnya itu harus ada perempuan-perempuan yang siap secara kesehatan juga kayak gitu. Jadi perempuan itu tadi kan saya katakan dia bisa menolong dirinya dan juga menolong sesamanya perempuan. Itu dimulai dari kalau dia mau menolong dirinya sendiri, berarti dia harus bisa menjaga kesehatannya sendiri. Betul. Dimulai dari sejak dia masih anak-anak, kalau anak-anak belum bisa ya, tapi mulai dari remaja, dia kalau perempuan harus menyiapkan diri nanti akan menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu, maka dia harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan reproduksinya. Bagaimana dia menjaga pergaulannya dengan sesama maupun lain jenis. Termasuk juga menyiapkan mentalnya, bagaimana nanti dia akan menjadi seorang ibu di masa dewasanya nanti. Nah, ini kami tim penggerak PKK Kabupaten Bantul memiliki program kegiatan yang itu terbagi di dalam 4 koja yang masing-masing itu
memiliki dampingan yang berbeda-beda. Kalau dari sisi pendampingan mentalnya, kemudian ketahanannya terhadap apa ya Mbak, guncangan-guncangan secara emosi itu ada di Pokja 1. Nah, kemudian soal kesehatan ini akan kita dampingi di Pokja 4-nya tadi. Nah, di luar PKK ini sendiri, saya sebagai istri bupati diamanahi untuk menjadi bunda genre. Sebagai bunda genre, bunda generasi berencana. Ini kan sebenarnya sama sih, jadi satu ketika jadi ketua PKK, maka di sini ada di dalam Pokja 1 itu di mana kita harus menyiapkan perempuan-perempuan di Bantul ini menjadi orang yang siap untuk menjadi perempuan yang sehat, mampu bereproduksi yang sehat. Betul, iya. Banyak sekali upaya yang coba kita lakukan bersama gitu ya, termasuk upaya-upaya juga yang dilakukan PKBI terkait kesehatan reproduksi. Bu Emi ini luar biasa jadi bunda genre gitu ya. Untuk teman-teman yang muda mungkin sering ketemu sama beliau kalau di ruang-ruang di sekolah ya Bu ya, di Karang Taruna kayak gitu. Memang penting banget informasi kesehatan reproduksi ini untuk perempuan atau remaja kayak gitu khususnya gitu ya, bukan berarti laki-laki nggak wajib tahu kesehatan reproduksi loh ya teman-teman, jadi laki-laki juga harus tahu ya gitu. Nah ini Bu, kalau jadi bunda genre ini apa aja Bu yang dilakukan? Menarik banget nih kalau sama apa khusus sama teman-teman remaja aja atau ada kegiatan yang lain? Ini generasi berencana. Bukan genre loh ya Pak. Ini bahasa Indonesia. Ini saya bersama dengan teman-teman forum genre yang ada di Kabupaten Bantul ini secara rutin itu melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik itu yang kolaborasi dengan saya atau mereka juga mensosialisasikan terkait dengan 3 hal yang menjadi kampanye mereka secara mandiri ke pertemuan pemuda seperti itu. Tetapi kalau selama ini bersama saya kita mensosialisasikan anti kekerasan seksual atau seksual nikah, kemudian stop pernikahan di usia dini anak, kemudian anti nafsa. Itu kita selalu berkeliling dari sekolah ke sekolah, di mana kalau di sini saya bukan menjadi narasumber utama Mbak. Jadi memang ya bisa saja sih, tetapi bagi saya adalah mengajak mereka untuk menyampaikan apa yang mereka alami itu jauh lebih, saya pikir lebih tepat sasaran dibandingkan anak-anak remaja itu mendengarkan ceramah saya. Nah, jadi support ya Bu ya. Sehingga, ada dukungan nih dari Bu Emi gitu. Sehingga mereka menjadi lebih senang ketika bertemu dengan sesama yang masih muda. Dan ini rata-rata juga mereka dari perempuan Mbak, jadi mereka ketika kita ajak bersama-sama ke lapangan itu rasanya mereka bertemu dengan sahabatnya sendiri. Iya, betul banget, lebih dekat kayak gitu ya, lebih kayak sebaya gitu ya Bu ya, teman sebaya kayak teman sebaya. Nah, walaupun sebenarnya kita juga cukup prihatin nih Bu dengan pernikahan anak di Bantul ternyata masih tetap tinggi angkanya, nomor 2 di provinsi DIY kayak gitu. Ini juga kemarin saya ngobrol dengan dari Dinas DP3 APPKB bahwa kita masih punya PR bersama yang ini nggak bisa diselesaikan sendiri oleh PKBI atau dinas mungkin gitu, atau upaya dari PKK juga, tapi memang ini harus bareng-bareng kayak gitu ya untuk menekan angka pernikahan pada anak, karena kan tadi Bantul akan menuju kabupaten layak anak kayak gitu. Nah Bu Emi, jenengan kan sehari-hari itu masih mengajar ya Bu ya. Ini gimana Bu? Luar biasa loh bagi waktunya antara mengajar dengan kesibukan yang lain. Ini pertanyaan yang mudah sulit jawabnya. Iya, tugas utama saya sebenarnya sebagai pendidik, sebagai seorang guru ya Pak. Namun ketika saya mendapatkan amanah menjadi istri kepala daerah selama ini tahun ketiga, hampir habis mau masuk tahun keempat, ini bagi saya itu juga sebuah kewajiban, sebuah amanah, sehingga saya selalu berkoordinasi dengan tempat saya mengajar, bagaimana saya mendapatkan jam-jam mengajar itu bukan disesuaikan, di mana saya juga bisa tetap beraktivitas di Kabupaten Bantul. Jadi saya sih kalau pagi ke sekolah dulu, nanti ke Bantul, nanti balik ke sana lagi, seperti itu. Dan
Alhamdulillah tim saya itu sangat solid dan mereka sangat setia sekali menemani saya, mendampingi saya untuk kapan saya ke sekolah atau kadang langsung ke lokasi, nanti cabut lagi kembali ke sana. Dan alhamdulillah itu bisa terkondisi, Mbak. Kalaupun ternyata terjadi hal-hal yang di luar dugaan, itu biasalah, Mbak. Nanti disesuaikan, dan insya Allah itu saya tidak pernah meninggalkan anak-anak untuk tidak mendapatkan ilmunya di sana. Tetapi di Bantul ini saya juga tetap bagaimana ketika saya juga diberi amanah yang banyak sekali ini, saya tetap melaksanakan semampu saya. Kalau saya nggak mampu ya sudah. Kalau memang saatnya harus ngajar ya saya ngajar lah, begitu. Iya, jadi tanggung jawab utamanya tetap pendidikan, sebagai pendidik itu nggak lepas ya Bu, bukan berarti terus dikesampingkan. Jadi Bu Emi tetap memprioritaskan anak didiknya untuk mendapatkan edukasi gitu atau pengetahuan dari Bu Emi sendiri. Seperti hari ini Mbak, kalau jam segini bagi-bagi saya waktu. Tapi kalau pagi ntar ya Mbak. Bagi-bagi waktunya. Bu, tentu kan saya mau menanyakan juga tantangan-tantangan yang dihadapi selama tentu Ibu punya berapa posisi nih ya, jadi ibu rumah tangga ya, jadi ibu ketua PKK ya, jadi seorang guru ya. Nah itu tantangan-tantangan yang paling apa ya Bu ya selama berproses ini Bu, apa? Sabar. Jadi harus sabar. Satu yang selalu menjadi koreksi bagi saya itu adalah bahwa sebagai seorang perempuan yang memiliki posisi banyak, itu adalah bagaimana saya bisa memanage kesabaran. Karena kita bisa melakukan banyak hal itu dalam posisi otak kita, hati kita itu yang stabil. Selama kita stabil kemudian sabar, maka kita bisa melakukan segala hal itu dengan tenang dan jalan semuanya. Tapi sekali kita terganggu emosinya itu Mbak, wah berantakan semua itu. Sehingga satu hal yang selalu diingatkan oleh Pak Bupati Pak Halim itu adalah kamu itu bisa melakukan banyak hal, tapi satu hal yang harus kamu banyak belajar adalah kesabaran. Karena kita ini adalah pelayan masyarakat, di mana melayani banyak orang itu, maka kita harus menjadi orang yang bisa sabar dan ikhlas dalam segala kondisi apapun. Dan itu tidak mudah. Iya betul. Harus punya keluasan dan kelapangan hati yang luar biasa. Nggak perlu dijabarkan Mbak. Iya, nggak perlu dijabarkan. Tentu Bapak mendukung sekali ya Bu kesibukan. Tetap ada waktu quality time nggak Bu sama Bapak ini? Ada dong Mbak. Ada, ya, harus. Suami istri sekalipun kita sibuk masing-masing, sebenarnya kesibukan saya juga mendukung Bapak sih, bukan kesibukan saya ya sendiri ya. Tetap ada kita nyebutnya quality time, di mana itu sebenarnya kalau kami sih nggak terlalu banyak Mbak, karena kadang-kadang Bapak pulang jam berapa, saya pergi jam berapa gitu, sehingga ketika kita kebetulan bisa bertemu, itu kemudian kita lebih banyak untuk berdiskusi banyak hal. Dan utamanya kalau saya sebagai seorang istri adalah bagaimana saya ngecas hati saya, melatih kesabaran saya dengan berdiskusi dengan suami. Ini kalau saya sudah diskusi sama Bapak ini, saya merasa yang tadinya misalnya itu kemerungsung, sedih dan seterusnya, tiba-tiba berubah Mbak. Iya. Karena memang kita adalah sebuah pasangan yang memang harus saling melengkapi, seperti itu. Jadi ada teman tukar pikiran, jadi lebih tercerahkan gitu ya. Betul. Nah, Bu Emi, selama mobile ke PKK tentunya di masing-masing Kapanewon atau ada nggak pengalaman menarik yang bisa Bu Emi ceritakan tentang perempuan di Bantul ini? Apa ya? Bagi saya perempuan di Bantul itu adalah perempuan-perempuan yang hebat Mbak. Kenapa hebat? Karena mereka berada di kabupaten yang dikenal sebagai kabupaten relawan. Nah, perempuan di Bantul ini, mereka yang berada di lapangan itu, yang ada di PKK atau bahkan yang kader-kader PKK yang di tingkat padukuhan, itu mereka itu beliau-beliau ini mengabdi, lakukan kegiatan PKK itu kan tanpa imbalan sama sekali. Tetapi mereka mau mendampingi, mendukung masyarakatnya, menolong sesamanya, itu dengan ikhlas. Bahkan sekalipun kadang walaupun mungkin karena capek itu terus merasa lelah, kemudian kadang-kadang ngendika yang mungkin menunjukkan kelelahannya, tapi beliau itu tetap ngejalanin semuanya. Apa tugasnya sebagai seorang kader PKK, kader posyandu, kader stunting, kader ngelolaan sampah juga, itu semua dijalanin. Dan
apapun yang kita lakukan itu ibu-ibu ini tetap masih jalan terus dan tetap semangat, tidak pernah kemudian akhirnya berhenti. Kalau ada konflik itu biasalah, tapi konflik itu membangun mereka menjadi lebih kuat lagi. Sehingga ketika saya mengajak misalnya ini pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, memang tidak mudah, tetapi saya melihat perkembangan di Bantul ini progresnya luar biasa. Ibu-ibu ini sangat bersemangat sekali, bahkan beberapa hari itu saya pantik sedikit aja, mereka geraknya udah lebih banyak sekali. Itu hebatnya perempuan Bantul. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ya memang kalau bicara soal perempuan di tingkat padukuhan itu kayak nggak ada selonya gitu ya, nggak ada waktu luangnya, karena memang mereka selain kader itu tadi kader posyandu, kader stunting gitu ya, satu orang itu bisa mengerjakan banyak hal gitu. Dan memang benar ketika bertemu dengan ibu-ibu yang ada di tingkat padukuhan itu mereka loyalitasnya sebagai perempuan yang mengabdi langsung kepada masyarakat itu sangat luar biasa. Nah Ibu, karena Ibu Emi menyinggung soal sampah ini kan kita sedang di situasi yang urgensi banget ya Bu. Kita juga PKBI sedang ada program yang membahas soal keadilan iklim atau perubahan iklim kayak gitu. Kita ketahui bersama bahwa ketika sampah itu memang tidak dikelola dengan baik, akhirnya ada gas metana yang keluar dan menyebabkan efek rumah kaca kalau dibilang kayak gitu. Nah, Bantul sendiri punya TPS Piungan yang tahun depan akan ditutup gitu ya Bu ya. Nah, tadi gerakan pilah sampah itu Bu, menarik banget. Itu apakah cuma di wilayah tertentu atau menggerakkan semua di di Kabupaten Bantul, ibu-ibu PKK di Kabupaten Bantul? Jadi gini Mbak, program Bantul Bersama ini kan diawali ketika kami mulai menjabat tahun 2021. Ketika itu pula, karena kita sebagai istri kan tahu visi-visinya apa Pak, kita mau jalanin apa gitu. Sehingga ketika itu juga tahun 2021 saya bersama teman-teman PKK langsung melakukan kegiatan yang namanya pelatihan pengelolaan sampah. Saya tahu Mbak dulu, karena dulu udah jadi wakil gitu ya, sudah berulang kali nih kita diajarin tentang bagaimana mengelola sampah. Tetapi gerakan untuk mengelola sampah secara masif itu baru kita mulai tahun 2021 itu, yang kemudian kami PKK Kabupaten Bantul melakukan tidak lagi pelatihan, karena tahun-tahun sebelumnya udah ada pelatihan nih. Kalau kita melakukan kegiatan itu yang sustainable lah, jangan berhenti saja, jangan berulang-ulang. Kita melakukan BIMTEK pengelolaan sampah ke 75 kelurahan di Kabupaten Bantul. Tapi kita nggak kesana semuanya. Kita undang perwakilan beberapa orang gitu dari masing-masing kelurahan untuk pengelolaan sampah, dan khususnya pada kelurahan yang waktu itu menyatakan mengelola sampah bungkalnya. Kita berikan bimbingan teknisnya, kemudian masing-masing di kelurahan itu melanjutkan untuk melakukan bimbingan teknis di tingkat padukuhannya masing-masing. Harapannya begitu. Tahun 2022 kami kemudian menyelenggarakan kita itu masih punya budaya kalau pingin melakukan sesuatu yang lebih baik itu selalu diawali dengan lomba. Kita kasih lomba lah pengelolaan sampah. Itu kalau saya tidak salah itu berkeliling di 25 kelurahan untuk memastikan bahwa di sana itu sudah melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, walaupun yang namanya lomba itu pas biasanya kan sampel gitu saja ya. Nah kemudian di tahun 2023 ini kami juga terus melakukan pendampingan berupa monitoring, berupa mereka masyarakat itu diminta untuk melaporkan melalui sistem namanya SIM bersamanya DLH yang itu bekerjasamakan dengan PKK. Jadi pengelolaan di tingkat padukuhan itu sudah dilakukan dengan cara apa saja. Oke, itu dilaporkan, dan baru saja kemarin kita memberikan hadiah kepada para pemenang yang mereka itu terrajin di dalam melaporkan dan itu dilaksanakan. Nah, untuk melihat apakah mereka itu melakukan diseminasi atau tidak, kemudian responnya bagaimana, itu kita merasakan bahwa kami itu sering diundang menjadi narasumber untuk menjadi membimbing mereka melakukan pengelolaan sampah di tingkat, ada yang kelurahan, ada yang padukuhan, ada juga yang bahkan RT juga mengundang kita gitu. Dan mereka mixkan dengan bagaimana mengelola pekarangan mereka untuk ditanami sayuran, buah-buahan dan seterusnya. Nah, berikutnya
kami juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Salah satunya itu adalah Universitas Ahmad Dahlan yang secara konsisten itu mengirimkan mahasiswanya ke Bantul untuk melakukan pendampingan pengelolaan sampah. Ini yang banyak sekali kita rasakan manfaatnya, dan alhamdulillah insya Allah ini setiap padukuhan itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan pengelolaan sampah, karena di dalam program PPBMP itu kan wajib ngurus sampah, posyandu dan PAUD. Jadi otomatis semuanya udah tahu nih sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba TPA Piungan itu ditutup, seharusnya kita tinggal ngecas, ayo semangat sekarang kita kelola sampah dari rumah. Karena sudah dapat ilmunya semuanya. Iya. Gitu, Mbak. Kebanyakan. Enggak. Ya, kalau pelatihan itu memang enggak ini ya, Bu ya. Apa sudah terus-menerus dilakukan dan enggak pernah kayaknya sustainable. Nah, akhirnya ada gerakan yang 3 tahun belakang ini memang lebih kelihatan sih sudah sustainable, karena juga memang di beberapa kelurahan itu sudah pengadaan tempat sampah, ada TPSS tempat pemilihan sampah sementara juga sudah ada pilahnya. Jauh pergerakannya sih jauh lebih baik, utamanya kalau ada keterlibatan para ibu rumah tangga ya yang langsung memang memilah sampah organik dan non organik kayak gitu. Karena memang kita prihatin banget, Indonesia tuh impor sampah loh 34 juta ton setiap tahunnya untuk karena sampah di Indonesia rata-rata belum dipilah gitu. Harapannya mungkin TPS Piungan nanti tutup itu juga ada positifnya, mau tidak mau gitu ya, masyarakat Bantul harus mengelola sampah dari rumah. Ini perannya ibu-ibu. Monggo kita sama-sama mengelola sampah dari rumah. Bu Emi, apalagi ya ini Bu Emi. Kalau bicara soal kesibukannya Bu Emi ini kayaknya itu juga Bunda Literasi juga nggak, Bu? Betul. Bunda Literasi mengajak teman-teman anak-anak atau remaja atau semuanya untuk membaca literasi. Jadi ini berarti cerita tentang saya ya. Cerita tentang Bu Emi aja. Literasi. Jadi sejak saya dikukuhkan menjadi Bunda Literasi itu sebenarnya di Indonesia banyak sekitar kepala daerah yang jadi Bunda Literasi ya. Itu tadi, kalau saya diberi amanah itu pasti saya akan berpikir apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya berikan kepada masyarakat atas amanah tersebut. Jadi literasi yang saya lakukan ini karena amanahnya dulu adalah Bunda diminta untuk melakukan gerakan literasi karena indeks literasi di Indonesia itu cukup rendah. Nah, kata-kata cukup rendah itu sebenarnya bukan berarti bahwa orang Indonesia malas membaca, enggak juga sih. Sebenarnya kita itu banyak yang rajin baca, membuat sebuah karya itu banyak. Tetapi kadang-kadang itu tidak terdokumentasi, tidak terdata sehingga itu tidak masuk dalam hitungan indeks literasi itu. Nah, oleh karenanya saya di sini kalau ketika melakukan gerakan literasi itu tidak hanya fokus pada satu, misalnya anak-anak sekolah saja, tidak, tetapi juga pada ibu-ibu PKK. Nah, kenapa kok ibu-ibu PKK juga harus diajarkan tentang literasi? Literasi itu kan literasi kan ada 6 ya. Ada beberapa yang tidak bisa dikatakan bahwa literasi itu hanya soal baca tulis saja. Nah, PKK ini sendiri mendapat amanah dari PKK pusat, di mana masyarakat kita melalui PKK itu harus melakukan gerakan gemar membaca juga. Nah, di dalam amanah Rakernas itu menunjukkan bahwa PKK itu diharapkan bisa menggerakkan taman bacaan atau bisa mendirikan taman baca yang itu bisa diperuntukkan untuk ibu-ibu PKK atau untuk anak-anak atau bahkan untuk remaja. Bukunya apa saja boleh. Bahkan juga tidak hanya seperti itu, melakukan gimana kegiatan-kegiatan yang mendukung literasi. Dan literasi itu bukan hanya sekedar membaca sekali lagi. Ketika kemarin kemudian saya juga berkunjung ke beberapa taman baca masyarakat itu, mereka menyelenggarakan gerakan literasi itu dengan edukasi banyak hal ada di situ. Ya memang ada bukunya sih, cuman di sini juga ada untuk bagaimana belajar bercocok tanam, bagaimana mengelola sampah, bagaimana membuat sebuah karya, atau menjadi ruang-ruang diskusi bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi bagi saya menjadi seorang Bunda Literasi itu adalah bagaimana saya bisa menyemangati teman-teman pegiat literasi. Sebenarnya kan seperti itu. Kalau saya sendiri sebagai pegiat literasi sendiri, nggak mungkin lah literasi di Bantul itu akan menjadi maju, karena itu saya juga didukung oleh teman-teman di Kapanewon
yang kita sebut sebagai Bunda Literasi Kapanewon, kemudian di Kelurahan juga Bunda Literasi di Kelurahan. Hanya saja memang saya menyadari bahwa kami belum memiliki bekal yang cukup, kecuali ibu-ibu seperti saya yang kalau misalnya diberi sesuatu, dikasih pemantik itu langsung, saya harus gini, harus begini. Kemudian kalau saya nggak tahu, saya tanya ke siapa. Itu nggak semua perempuan bisa melakukan seperti itu. Betul. Sehingga memang kayaknya perlu diobong-obong gitu supaya tahu, Bu Emi kayak gitu ya, berarti akan ngikutin seperti itu. Hal yang positif gitu ya, energi positif yang ditularkan kepada perempuan yang lain yang ada di Bantul. Nah, mungkin kalau ngobrol sama Bu Emi ini seru banget. Nggak selesai gitu. Banyak banget yang sebenarnya keseharian beliau ini menunjukkan bahwa sebenarnya salah satu perempuan yang sangat berdaya gitu ya, memanajemen waktunya, energinya, tenaga pikirannya semua untuk yaitu karena sudah harus mengabdi kepada masyarakat gitu ya Bu ya. Nah, terakhir mungkin Bu Emi bisa kasih pesan gitu buat teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa, khususnya perempuan mungkin Bu. Ada yang Mbak Esti tadi belum tanya ke saya nih. Apa Bu? Hal penting. Sebagai seorang ibu, ada kata ibu. Oh iya. Tentu punya anak. Oh iya boleh. Ya. Nggak nanya nih, anaknya di mana Bu? Gitu. Kok pergi terus, anaknya bagaimana gitu ya? Iya, sebagai ibu rumah tangga ya. Betul. Kita tambahkan satu pertanyaan. Sebagai ibu rumah tangga, Ibu Emi kan kalau di sosial medianya secara jujur, ini jujur aja ya teman-teman, saya itu belum pernah melihat putranya Bu Emi sama Pak Halim itu yang mana sih, kayaknya yang pendidikan di UNY Bu sekarang ya. Oke. Anak saya 2 Mbak. 2. Yang tadi Mbak sebut dulu di UNY itu kebetulan mampir di UNY ospek saja Mbak, ospek apa namanya PKKMB gitu ya. Oh iya. Tapi kebetulan begitu diterima di UNY, beberapa hari kemudian itu diterima di Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah, karena dia mengikuti, kalau anak sekolah itu bisa ikut seleksi banyak hal ya. Itu ikut seleksi program beasiswa santri berprestasi dan diterima di sana, dan alhamdulillah ambil di kedokteran di sana umum. Di sana gratis Mbak. Oh alhamdulillah. Jadi luar biasa. kenapa saya merasa sangat bersyukur, karena sebagai seorang anak kami yang sangat aktif di masyarakat, kemudian dia menyadari itu, dia sangat senang sekali tinggal di pesantren. Dari sejak dia SD atau kita sebutnya MIN, Madrasah Ibtidaiyah itu, dia sudah ditinggal pesantren. MI, MTS. Dengan kesadaran sendiri. Iya, dia lebih senang di pesantren daripada tinggal di rumah. Kenapa kok tinggal di rumah? Itu soalnya bapak ibunya pergi semuanya. Sehingga di pesantren itu memiliki banyak teman, diasuh oleh Pak Yai Bu Nyai, sehingga dapat ilmu yang membuat dia itu terbentuk menjadi anak yang mandiri dan insya Allah solihah gitu. Amin. Yeah. Dari situ ternyata ada keberkahan. Jadi kita mengenal keberkahan nih. Apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, kemudian dengan niat lillahi ta'ala, itu insya Allah itu akan memberikan ganti pada sisi yang lain. Kami tidak bisa membayangkan kalau anak kami tinggal di rumah, kami pergi terus, itu tentu saja pola asuh bagi kami terhadap anak-anak itu sungguh sulit. Sehingga ketika di pesantren kemudian mendapatkan keberkahannya tadi, dapat beasiswa santri di UIN Jakarta. Nah, walaupun kami itu sesibuk ini gitu ya, dengan amanah yang banyak itu, tapi kami tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan atau ngaruhke anak-anak kami. Jadi terutama yang tidak hanya saya, bapak itu juga seperti itu. Pak itu sering tiba-tiba aja langsung video call anaknya, padahal ya sedang jagungan dengan teman-temannya seperti itu, tapi tiba-tiba ngaruhke, Mbak Alwa kamu sedang ngapain, misalnya seperti itu aja. Dan setiap aktivitasnya itu selalu kita pantau dari jauh, dan alhamdulillah anaknya juga komunikatif, dan mudah-mudahan komunikatif beneran gitu. Jadi ini membuat anak itu merasa bahwa sekalipun jauh orang tuanya tetap memperhatikan di sini, sehingga ada kepercayaan antara dia kepada kami kepada dia. Nah, yang kecil juga itu Mbak, dia juga harus di pesantren juga ini. Jadi anak saya 2 perempuan, kalau dilihat itu sekilas sama persis kembar itu, padahal selisihnya 4,5 tahun KB Mbak.
Kami dua anak cukup dan jaraknya 4,5 tahun, ideal sekali kan ya. Ideal Kebetulan. Alhamdulillah. Iya, karena Jadi kami menikah di usia yang sudah cukup dewasa sehingga anaknya sudah selesai itu tidak lagi punya anak lagi, karena kalau kita melahirkan anak lagi bahaya ya. Di usia saya yang sudah 40 ke atas itu beresiko tinggi. Dan faktanya Mbak, di Bantul itu banyak perempuan usia 40 tahun itu masih mau hamil. Nah ini yang kadang-kadang membuat kita khawatir. PKK itu selalu melalui kadernya itu memantau bahwa anak-anak itu, ibu-ibu itu hamil dan melahirkan di usia yang sangat berisiko. Ada kasus meninggal atau mungkin anaknya cacat dan lain sebagainya seperti itu. Iya betul, karena kalau udah 35 tahun ke atas sudah masuk kategori risiko tinggi gitu. Ya, sebagai ibu rumah tangga tetap perhatian pada anak-anak dan suami ya Bu, yang membagi waktu dan energinya juga luar biasa Bu Emi. Bu Emi, itu tadi Bu terakhir Bu, mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Oke. Buat para perempuan-perempuan Bantul, sebagai seorang ibu, istri, perempuan, baik ibu rumah tangga ataupun perempuan karir, kita tetap harus menjadi perempuan yang mampu menolong diri kita sendiri dan juga menolong orang lain. Oleh karenanya, kita harus memiliki kompetensi yang baik dan kita mau belajar menerima apapun yang diberikan kepada kita, hal-hal yang positif. Dari situ kita insya Allah akan menjadikan diri kita sebagai seorang perempuan yang mencetak generasi-generasi penerus kita sebagai generasi yang unggul dan menjadi masyarakat yang sejahtera. Itu saja. Oke, luar biasa Bu Emi, matur nuwun sekali sudah berkenan hadir di podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Semoga yang menyaksikan bisa mengambil manfaatnya gitu ya, sangat menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Jangan lupa di subscribe dan berikan komentar kalian di bawah ini. Kalian juga bisa kasih usulan tema-tema apa yang akan kita bahas berikutnya dan narasumber siapa lagi sih yang keren-keren bakal datang di podcast Ruang Temu Rasa. Oke, terima kasih dari saya, mohon pamit. Sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. See you.